Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bila ada orang yang beranggapan bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, berarti ia belum mengetahui rahasia kehidupan. Karena faktanya, ada orang yang kerja mati-matian siang dan malam, namun tetap kekurangan. Dan ada yang rezekinya mengalir deras, meski terlihat biasa-biasa saja. Lantas, apa perbedaannya? Jawabannya bukan ada pada nasib, namun bisa jadi ada pada amalan yang selama ini mungkin kita abaikan. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi menurunkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya, justru banyak orang yang masih meremehkannya. Dalam Islam telah mengajarkan kepada kita sebuah cara yang sangat istimewa untuk membuka pintu-pintu rezeki. Cara yang tidak hanya mengandalkan usaha fisik semata, melainkan juga melalui amalan spiritual yang telah diwariskan dan diamalkan oleh para ulama serta para wali-wali Allah. Salah satu amalan tersebut adalah bermunajat dan bertawakal kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat zikir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas dua kalimat agung, dua asma Allah yang sangat istimewa, yaitu Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Kedua asma ini bukan hanya sekedar lafaz yang diucapkan, akan tetapi memiliki makna mendalam yang dapat menjadi kunci bagi terbukanya berbagai pintu kemudahan dalam hidup kita. Salah satu manfaat luar biasa dari zikir ini adalah sebagai amalan pembuka pintu rezeki yang penuh keberkahan. Adapun makna daripada asma Ya Hayyu dan Ya Qayyum adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ya Hayyu berarti wahai zat yang maha hidup. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan yang kekal dan tidak bergantung pada siapapun. Dan yang kedua yaitu Ya Qayyum berarti wahai zat yang maha berdiri sendiri serta mengatur segala sesuatu. Allah lah yang mengatur dan memelihara seluruh makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dua asma ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa jika kita amalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan orang-orang soleh terdahulu senantiasa menjadikan zikir ini sebagai amalan yang terus mereka jaga, karena mereka memahami betapa dahsyatnya manfaat yang terkandung di dalamnya. Keutamaan dan manfaat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum yang pertama adalah mendatangkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang luas dan penuh dengan keberkahan, maka zikir Ya Hayyu Ya Qayyum
adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan membiasakan diri membaca dua asma ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan kuasa-Nya akan melapangkan rezeki kita, akan memberikan keberkahan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki. 2. Menumbuhkan wibawa dan dicintai banyak orang. Siapa saja yang mengamalkan zikir ini dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan dalam hatinya ketenangan dan karisma yang membuatnya dihormati serta dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah mempermudah segala urusan dan mengabulkan hajat. Barang siapa yang mengamalkan akan zikir ini secara istiqomah dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah segala urusannya serta mengabulkan setiap hajatnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Adapun tata cara mengamalkan zikir ini, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai amalan pembuka rezeki, yaitu yang pertama, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali setelah solat subuh, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki yang luas dan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, jika memiliki permohonan khusus untuk keperluan mendesak, maka bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali dalam satu waktu, baik pada waktu siang maupun malam, yaitu pada waktu duha ataupun waktu sepertiga malam terakhir setelah solat tahajud. Pastikan bahwa kita dalam keadaan suci, baik suci pakaian dan suci tempat. Lakukan dengan hati yang khusyuk, penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa kita. Dan setelah kita selesai berzikir, kemudian panjatkan doa sesuai dengan hajat, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Terakhir, istiqomahlah dalam mengamalkan zikir ini, sebab istiqomahan adalah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu amalan yang sangat agung dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dengan mengamalkan secara rutin, insya Allah kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Allah akan memudahkan setiap urusan, menghilangkan segala kesulitan, serta mengabulkan doa dan hajat kita dengan cara yang terbaik. Ingatlah, jangan pernah merasa lelah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Seberapa jauh pun kita tersesat, pintu rahmat-Nya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa rezeki itu bukan semata-mata tentang jumlah harta yang kita miliki. Rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, mulai dari kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang penuh kasih sayang, hingga kesempatan untuk berbuat amal baik. Maka jangan pernah merasa kecil ketika belum diberi rezeki dalam bentuk materi, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk kita di waktu yang paling tepat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, akan tetapi yakinlah para sahabat bahwa tidak ada satu doa, sedekah, sholat malam, atau amalan tersembunyi yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha menepati janjinya. Teruslah beramal, teruslah mengetuk pintu langit dengan doa, dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal, bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita jadikan setiap keikhlasan dan akhir malam dengan istighfar serta tawakal. Karena di balik usaha yang kelihatannya sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membukakan pintu-pintu rezeki yang luar biasa luasnya. Terkadang yang menghalangi datangnya rezeki bukan kurangnya usaha, tetapi kurangnya syukur dan tawakal serta zikir di hati kita. Bila ada orang yang beranggapan bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, berarti ia belum mengetahui rahasia kehidupan. Karena faktanya, ada orang yang kerja mati-matian siang dan malam, namun tetap kekurangan. Dan ada yang rezekinya mengalir deras, meski terlihat biasa-biasa saja. Lantas, apa perbedaannya? Jawabannya bukan ada pada nasib, namun bisa jadi ada pada amalan yang selama ini mungkin kita abaikan. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi menurunkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya, justru banyak orang yang masih meremehkannya. Dalam Islam, telah mengajarkan kepada kita sebuah cara yang sangat istimewa untuk membuka pintu-pintu rezeki. Cara yang tidak hanya mengandalkan usaha fisik semata, melainkan juga melalui amalan spiritual yang telah diwariskan dan diamalkan oleh para ulama serta para wali-wali Allah. Salah satu amalan tersebut adalah bermunajat dan bertawakal kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat zikir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas dua kalimat agung, dua asma Allah yang sangat istimewa, yaitu Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Kedua asma ini bukan hanya sekedar lafaz yang diucapkan, akan tetapi memiliki makna mendalam yang dapat menjadi kunci bagi terbukanya berbagai pintu kemudahan dalam hidup kita. Salah satu manfaat luar biasa dari zikir ini adalah sebagai amalan pembuka pintu rezeki yang penuh keberkahan. Adapun makna daripada asma Ya Hayyu dan Ya Qayyum adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ya Hayyu berarti wahai zat yang maha hidup. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan yang kekal dan tidak bergantung pada siapapun. Dan yang kedua yaitu Ya Qayyum berarti wahai zat yang maha berdiri sendiri serta mengatur segala sesuatu. Allah lah yang mengatur dan memelihara seluruh makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dua asma ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa jika kita amalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan orang-orang soleh terdahulu senantiasa menjadikan zikir ini sebagai amalan yang terus mereka jaga, karena mereka memahami betapa dahsyatnya manfaat yang terkandung di dalamnya. Keutamaan dan manfaat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum yang pertama adalah mendatangkan rezeki yang berkah dan berlimpah.
Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang luas dan penuh dengan keberkahan, maka zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan membiasakan diri membaca dua asma ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan kuasa-Nya akan melapangkan rezeki kita, akan memberikan keberkahan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki. 2. Menumbuhkan wibawa dan dicintai banyak orang. Siapa saja yang mengamalkan zikir ini dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan dalam hatinya ketenangan dan karisma yang membuatnya dihormati serta dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah mempermudah segala urusan dan mengabulkan hajat. Barang siapa yang mengamalkan akan zikir ini secara istiqomah dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah segala urusannya serta mengabulkan setiap hajatnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Adapun tata cara mengamalkan zikir ini, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai amalan pembuka rezeki, yaitu yang pertama, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali setelah solat subuh, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki yang luas dan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, jika memiliki permohonan khusus untuk keperluan mendesak, maka bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali dalam satu waktu, baik pada waktu siang maupun malam, yaitu pada waktu duha ataupun waktu sepertiga malam terakhir setelah solat tahajud. Pastikan bahwa kita dalam keadaan suci, baik suci pakaian dan suci tempat. Lakukan dengan hati yang khusyuk, penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa kita. Dan setelah kita selesai berzikir, kemudian panjatkan doa sesuai dengan hajat, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Terakhir, istiqomahlah dalam mengamalkan zikir ini, sebab istiqomahan adalah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu amalan yang sangat agung dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dengan mengamalkan secara rutin, insya Allah kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Allah akan memudahkan setiap urusan, menghilangkan segala kesulitan, serta mengabulkan doa dan hajat kita dengan cara yang terbaik. Ingatlah, jangan pernah merasa lelah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Seberapa jauh pun kita tersesat, pintu rahmat-Nya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa rezeki itu bukan semata-mata tentang jumlah harta yang kita miliki. Rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, mulai dari kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang penuh kasih sayang, hingga kesempatan untuk berbuat amal baik. Maka jangan pernah merasa kecil ketika belum diberi rezeki dalam bentuk materi, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk kita di waktu yang paling tepat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, akan tetapi yakinlah para sahabat bahwa tidak ada satu doa, sedekah, sholat malam, atau amalan tersembunyi yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha menepati janjinya. Teruslah beramal,
teruslah mengetuk pintu langit dengan doa, dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal, bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita jadikan setiap keikhlasan dan akhir malam dengan istighfar serta tawakal. Karena di balik usaha yang kelihatannya sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membukakan pintu-pintu rezeki yang luar biasa luasnya. Terkadang yang menghalangi datangnya rezeki bukan kurangnya usaha, tetapi kurangnya syukur dan tawakal serta zikir di hati kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang tidak hanya mengejar rezeki, akan tetapi juga mengejar keberkahannya. Karena rezeki yang berkah akan membawa ketenangan dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.